Halo, selamat sore anak-anak. Selamat bertemu kembali ya dalam pelajaran persiapan komuni pertama hari ini 27 Februari 2022 dengan tema pokok doa-doa pokok orang Katolik. Untuk itu marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti pelajaran persiapan komuni pertama pada hari ini. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti apa yang dimaksud dengan doa-doa pokok bagi kami orang Katolik dan kami bisa menghafalkan satu persatu doa-doa tersebut sehingga kami bisa mendoakannya dalam suatu kesempatan. Semuanya ini kami haturkan karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tujuannya adalah kalian bisa mengenal macam-macam doa pokok yang ada dalam gereja Katolik dan hafal doa-doa tersebut. Silakan buka buku Aku Mencintai Ekaristi halaman 26. 2 minggu yang lalu secara berturut-turut kita sudah mempelajari tentang doa-doa harian. Doa adalah ruang dan waktu untuk berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa kita berusaha agar terus-menerus menyucikan diri sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, kita betul-betul menyiapkan waktu, menyediakan waktu dan tempat untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Lalu bagaimana sebaiknya supaya kita bisa berdoa dengan baik? Kita menyucikan diri kita, kita mengosongkan diri kita, dan kita masuk dalam keheningan suasana doa. Jika kita mau berdoa, kita juga punya cara. Yang pertama, memandang Allah sebagai Bapa dengan cara memejamkan mata, kita menghadirkan Allah di depan mata kita. Yang kedua, membersihkan hati dari rasa iri dan dengki sebelum berdoa. Jadi kalau kita berdoa dan kita punya rasa iri terhadap orang lain, kita berusaha untuk memohon ampun dari Tuhan. Lalu kita menghormati Tuhan, mengampuni orang lain, dan tidak pamer atau tidak bertele-tele. Jadi kalau kita berdoa, coba pejamkan matamu seperti pada gambar tersebut. Begitu anak kecil itu begitu bagus sekali sikap doanya, menghadirkan Tuhan dalam keheningan dengan memejamkan mata seolah-olah Tuhan ada di depan dia. Dalam berdoa juga kita seperti anak kecil tersebut menghadirkan Tuhan dalam keheningan. Hari ini kita belajar tentang doa-doa pokok yang ada dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah tanda salib. Pada saat kita mengawali sebuah doa dan mengakhiri sebuah doa, kita selalu membuat tanda salib. Perhatikan pada gambar tersebut. Di bagian atas di dahi kita menyebutkan Bapa. Jadi atas nama Bapa, Putra itu di dalam perut kita. Kemudian Roh Kudus itu di samping sebelah kiri dan sebelah kanan itu amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi itu cara membuat tanda salib di dalam tubuhmu. Yang pertama di dahi kita menyebutkan Bapa, lalu di perut atau di dada itu kita menyebutkan Putra. Roh Kudus itu sebetulnya di sebelah kanan dan kiri, lalu kita ngatupkan tangan, kita berkata amin. Doa pokok yang kedua adalah kemuliaan. Dalam kemuliaan kita menghormati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan ini biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah doa.
atau sebuah renungan, kita akhiri dengan doa kemuliaan. Kemudian kita perhatikan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini selalu diucapkan dalam perayaan Ekaristi. Jadi ada doa khusus, yaitu doa Bapa Kami. Dan kalian juga bisa mendoakan doa Bapa Kami ini dalam setiap kesempatan. Seandainya kalian tidak bisa membuat doa dengan kata-kata sendiri, kalian bisa berdoa doa Bapa Kami. Dan doa inilah yang harus kalian hafalkan kali ini. Nanti kalian hafalkan doa Bapa Kami, kemudian divideokan, lalu hasilnya dikirimkan kepada ibu, akan ibu beri nilai. Hafal. Jadi untuk menghafal caranya itu apa? Bagaimana? Ya, matanya dipejamkan, tidak boleh mencontoh di papan lalu kamu tayangkan doa Bapa Kami atau di tes mana lalu kamu pura-pura memejam, itu nanti akan kelihatan. Jadi doa Bapa Kami ini nanti kalian doakan melalui video dan dikirimkan ke ibu. Doa berikutnya adalah doa Salam Maria. Salam Maria, dalam doa Salam Maria kita memohon kepada Bunda Maria. Doa Salam Maria ini juga bisa kamu doakan sebelum tidur atau sebelum makan. Pokoknya di mana kamu tidak bisa membuat doa sendiri, boleh menggunakan doa ini. Dan ini biasanya digunakan dalam doa Rosario. Dalam doa Rosario kita berdoa doa Salam Maria. Kita menyampaikan segala permohonan kepada Tuhan, kepada Yesus melalui Bunda Maria. Dan doa ini nanti kalian juga hafalkan. Jadi ada 2 doa yang harus kalian hafalkan, lalu kalian videokan dan kirim secara pribadi. Ya, nanti ibu akan beri nilai. Jadi tugas kamu adalah menghafalkan doa Bapa Kami dan doa Salam Maria di video, kemudian dikirimkan ke ibu, lalu akan ibu beri nilai. Tidak membaca, tetapi menghafal. Jadi tidak boleh ada teks di depan matamu. Ibu akan melihat bagaimana sikap kamu berdoa. Kemudian doa Aku Percaya. Doa Aku Percaya ini biasanya dalam perayaan Ekaristi itu kita doakan sesudah homili atau sesudah khotbah. Umat diajak oleh imam untuk berdoa Aku Percaya atau syahadat para rasul. Sebetulnya ada 2 macam, ada syahadat panjang, ada syahadat pendek. Tetapi biasanya yang kita gunakan adalah doa Aku Percaya yang pendek, yang biasa dipakai di dalam perayaan Ekaristi. Dan doa ini belum kalian hafalkan ya. Hanya mengerti aja bahwa doa Aku Percaya adalah doa pokok yang ada di dalam gereja Katolik. Kemudian doa tobat. Doa tobat ini bisa kita ucapkan sebelum kita pergi tidur. Kita mohon ampun dari Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan pada hari itu. Siapa tahu pada saat kita istirahat, Tuhan akan memanggil kita tidak tahu. Makanya kita berdoa doa tobat. Dan doa ini akan dihafalkan nanti pada saat kalian akan menerima sakramen tobat. Jadi belum tugas menghafal hari ini ya. Hari ini atau kali ini belum tugas menghafal doa tobat. Tugasnya hanya Bapa Kami dan Salam Maria. Nah, berikutnya adalah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu doa tentang apa, bagaimana Tuhan memberikannya, kepada siapa 10 perintah Allah ini disampaikan, itu nanti ada pelajarannya secara khusus. Jadi ada tema khusus yang membicarakan tentang 10 perintah Allah. Untuk kali ini kita hanya tahu saja bahwa 10 perintah Allah itu termasuk ke dalam doa pokok gereja Katolik. Lalu doa 5 perintah gereja. 5 perintah gereja ini juga akan diberikan pelajaran secara khusus. Nanti ada materi khusus yang berbicara tentang 5 perintah gereja. Nah, inilah anak-anak doa-doa pokok yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh dan akan kita pelajari secara lebih mendalam.
Nah, anak-anak, tugas kita hari ini sudah selesai, pelajaran kita sudah selesai. Silahkan hafalkan doa Bapa kami dan Salam Maria. Sesudah hafal, kirimlah rekaman videomu. Pada saat kamu berdoa tersebut, kirimkan ke ibu. Jadi pada saat kamu berdoa di video tanpa melihat teks, kemudian dikirimkan. Dalam minggu ini ya, ibu beri waktu sampai hari Minggu tanggal 6. Karena tanggal 6 akan kita usahakan untuk pelajaran tatap muka. Oke, sampai di sini dulu. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus atas segala penyelenggaraanmu, atas segala bimbinganmu, sehingga pada sore hari ini kami bisa mengenal doa-doa pokok yang ada dalam gereja Katolik. Terima kasih Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.